Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Saya belum dengar suaranya lebih kencang lagi. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Baik kita yang ada di tempat ini di gereja, baik kita yang ada di rumah pada pagi hari ini, kita sama-sama bersuka cita. Amin. Ada sukacita, amin. Haleluya. Mari kita mau bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian-pujian bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Begitu besar kasih Allah tercurah bagi setiap kita. Haleluya. Kasih Yesus tercurah bagi setiap kita. Kita yang ada di tempat ini, kita ada yang di rumah. Kita menerima kasih-Nya yang besar, kasih yang luar biasa. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada seperti-Mu Tuhan, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Nya. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Anugerah-Mu selalu baru. Katakan tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebar kasih Tuhan. Mari rasakan kasih yang dahsyat. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Oh oh, na 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 na, na na na. Bersama katakan Yesus, Yesus Tuhanku. Haleluya. Beri sorak-sorai, kurang kencang lagi sorak-sorai buat Tuhan kita yang dahsyat. Lebih syukur lagi sorak-sorai buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Dia Allah kita yang perkasa. Amin Bapak Ibu. Mari naikkan syukurmu bagi Dia Allah yang perkasa. Ku naikkan syukur buat segala perbuatan-Mu, kasih-Mu di dalam hidup
tiada terukur, tiada terukur. Betapa besar kasih-Mu, sungguh ku kagum akan Engkau. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padamu. Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Ku naikkan syukur buat segala perbuatan-Mu. Sungguh ku katakan kagum Tuhan, tiada terukur. Betapa besar kasih-Mu, sungguh ku kagum akan Engkau. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padamu. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Haleluya. Berikan hati kita, pujian kita buat Tuhan yang luar biasa. Bersama. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Yes Tuhan, hati kami untuk Tuhan. Haleluya. Yeay, haleluya, Yesus baik. Haleluya. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Saya senang sekali, saya juga berasa bahwa Bapak Ibu juga pasti merasakan hal yang sama. Senang kita sama-sama boleh berkumpul beribadah di rumah Tuhan. Benar Bapak Ibu? Amin? Amin. Ada hal yang luar biasa. Kita merasakan lebih lagi sungguh sukacita karena kita bisa bersama-sama bertemu dengan saudara seiman. Mari kita mau siapkan hati kita pada pagi hari ini untuk dengar dan sambut kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam Roma 8 ayat 28, bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Dalam segala hal Kau turut bekerja mendatangkan kebaikan di dalam hidup, di dalam hidup
setia dengan janjimu. Kau pegang tanganku, beri kemenangan, penyertaan-Mu dan mujizat-Mu selalu tersedia bagiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus baik, Kau Bapa yang baik Tuhan. Segala rencana-Mu baik bagiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami puji kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Ya la basik, ya la bayar, la basik, ya la basik, ya la basik, ya la. Mendatangkan kebaikan, rencana-Mu, rancangan-Mu Tuhan bagi setiap kami. Bukan rancangan kecelakaan, rancangan damai, rancangan damai, damai, damai sejahtera, damai sejahtera Tuhan. Ya la basik, ya la basik, ya la bayar. Damai sejahtera Tuhan. Mari katakan damai sejahtera-Mu Tuhan. Berikan damai sejahtera-Mu Tuhan. Ya la basik, ya la bayar, la basik, ya la bayar, la basik. Ya la basik, ya la bayar, la basik, ya la. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus. Kau Bapa-Ku yang baik, Kau Bapa-Ku yang baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Mari kita setiap kita mau bangkit berdiri. Ya Allah, wasih, ya Allah. Semua baik Tuhan. Semua baik, semua baik, semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, ini baik Tuhan. Ini baik bagi kami. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat
jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Mari beri kemuliaan terbaik buat Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kami percaya roh Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan Tuhan sungguh-sungguh bekerja dalam setiap kehidupan kami. Yang lemah akan dikuatkan, yang sakit akan disembuhkan, yang sedih akan dihuburkan, yang berkekurangan Tuhan pasti cukupkan bahkan berkelimpahan. Kami percaya Tuhan pagi hari ini Tuhan bekerja di tengah-tengah kami, menjadikan segala sesuatunya indah dan jadi baik. Tuhan pimpin setiap kami, tuntun setiap kami, sebab kami tidak bisa jalan sendiri. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, urapi hamba-Mu supaya firman yang dibagikan sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghidupan buat kehidupan rohani kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan terbaik buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi. Salam damai sejahtera buat kita semua. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah mau hadir pagi hari ini. Boleh kasih tepuk tangan buat kita semua. Iya. Saya juga ingin menyapa shalom buat setiap teman-teman yang di rumah, jemaat Tuhan. Saya mengasihi Bapak Ibu semua yang hadir pada pagi hari ini. Dan kita mau sama-sama rindu, baik yang secara onsite maupun yang secara online, kita bisa sama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan baik di online? Kalau terdengar boleh lambaikan tangan, kasih jempol. Iya, oke. Pada pagi hari ini saya ingin melanjutkan pesan firman Tuhan yang sudah 1 bulan kita pelajari tentang kehidupan Abraham. Bagaimana Abraham itu dalam perjalanan kehidupannya dia mengalami naik dan turun. Bagaimana kehidupan kita di tahun ini kita mau mulai meneladani seperti Abraham. Yaitu menabur meskipun dalam masa-masa kelaparan. Kita mau percaya bahwa tahun ini bukan hanya sekedar kita akan menuai mukjizat-mukjizat, tetapi kita harus iringi dengan kita menabur dengan mencucurkan air mata juga. Nah, pada pagi hari ini kita akan lanjutkan dalam Kejadian pasal yang ke-13, ayat yang ke-14 sampai yang ke-17. Kejadian pasal 13, 14 sampai 17. Ini adalah kejadian ketika Abram sudah menyelamatkan Lot ketika dia ditawan oleh raja Sodom. Nah, Bapak Ibu, ketika Lot ini sudah diselamatkan, maka Abram dan Lot sama-sama bertambah kaya. Dan terjadilah bahwa hamba dari Abram dan hamba dari Lot berantem karena tanahnya tidak cukup. Dan ketika tanahnya tidak cukup, Abram mengatakan bahwa silakan berpisah, silakan pilih tempat yang kamu mau. Maka muncullah ayat ini. Di Kejadian pasal 13 ayat yang ke-14 sampai 17. Demikianlah firman Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur, ke barat, utara, dan selatan. Lihat Bapak Ibu, Tuhan ketika Lotnya pisah, ketika kedagingannya pisah, ketika topengnya mulai berpisah dari kehidupan Abram, Tuhan mengatakan bahwa pandanglah sekelilingmu. Nah, ini kata kunci yang kita mau pelajari pada pagi hari ini. Pandanglah sekelilingmu. Coba hari ini lihat sekeliling kita, boleh Bapak Ibu?
Ya, ada teman-temannya jemaat Tuhan. Tetapi hari ini sesuatu yang rohani juga kita perlu lakukan Bapak Ibu. Mari kita melihat, jangan hanya berfokus kepada problem kita. Tetapi sudahkah kita memandang sekeliling kita? Apa yang ada di sekitar kita? Apa yang kita punya? Kalau kita mau mengalami mukjizat Tuhan pada pagi hari ini, pada tahun ini, kita mulai harus mengarahkan mata kita memandang kepada sekeliling kita. Bukan hanya kepada persoalan kita, tetapi memandang kepada potensi dan janji Tuhan di sekitar kita. Ada kisah dalam Perjanjian Baru bagaimana Yesus memberi makan 5 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Hari itu Yesus memandang sekelilingnya ada orang-orang yang membutuhkan. Hari ini kalau kita mau diberkati Tuhan, kita mesti keluar dari sekedar memandang diri kita, persoalan kita, dan mulai melihat orang-orang di sekitar kita. Melihat janji-janji Tuhan yang ada di sekitar kita. Sudahkah kita memandang sekeliling kita? Ini adalah kata kunci yang pertama. Kita harus mulai mengarahkan mata kita dari berfokus hanya kepada diri kita sendiri ke mulai memandang sekitar kita. Yang mengerti katakan amin. Jadi kata kunci yang pertama adalah pandanglah sekelilingmu. Dan apa Bapak Ibu? Lihatlah. Sama-sama katakan lihatlah. Dari tempat engkau berdiri. Lihat dari posisimu hari ini. Mari belajar jujur dengan kondisi kita. Lihat jangan dari tempat duduk orang lain. Lihat jangan lihat dari kasutnya orang lain atau sepatunya orang lain. Mulai lihat dari posisi kita hari ini. Lihat, jangan terus-menerus melihat kacamatanya orang lain. Jangan terus-menerus melihat kondisi orang lain. Hidup kalau terus-menerus membandingkan, hidup kita tidak akan pernah bahagia. Betul Bapak Ibu? Membanding-bandingkan diri dengan orang lain adalah cara tercepat untuk menghilangkan sukacita kita. Karena dengan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, kita mulai tidak bisa melihat berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jadi pesan Tuhan buat Abraham saat itu, pandanglah sekeliling dan lihatlah dari tempatmu berdiri. Lihat Bapak Ibu, dari posisimu Allah tetap bisa memberkati. Lihat dari kondisimu, dari posisimu Allah tetap bisa melakukan banyak perkara. Yang setuju katakan amin. Tuhan tidak terbatas dengan kondisi kita hari ini. Tuhan tidak terbatas dengan berapa banyaknya masalah yang kita hadapi hari ini. Dimanapun kita berada, apapun kondisi kita, lihat dari tempat engkau berdiri. Ke timur, ke barat, utara, dan selatan. Sebab, ayat selanjutnya apa? Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Nah, setelah kita lihat dari apa yang kita berdiri, apa yang kita lihat menentukan apa yang akan kita terima. Apa yang kita lihat menentukan apa yang kita terima Bapak Ibu. Oleh sebab itu penting untuk punya perspektif yang positif.
Penting untuk punya cara pandang yang optimis. Penting punya cara pandang dengan cara pandang iman. Satu kali Abram sedang down. Dan Abram bilang kayak gini, Tuhan jangan berkati aku lagi. Hartaku sudah banyak, aku sudah tidak punya keturunan. Yang nanti mewarisi toh Eliezer hambaku. Tapi Tuhan berkata, tidak Abram, yang akan mewarisi adalah keturunanmu yang bernama Ishak. Apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan membawa Abram keluar dari tendanya, dia bawa lihat bintang-bintang di langit dan pasir di pantai. Dia bilang, sebanyak bintang di langit dan sebanyak pasir di pantai, demikianlah nanti banyaknya keturunanmu. Hari ini apa yang kita lihat menentukan apa yang akan kita dapatkan. What you see is what you get. Hari ini kalau hidup kita ditutupi oleh tenda kehidupan kita, ya sejauh tenda itu yang kita bisa lihat. Tapi coba kita seperti Abraham, kita keluar dari tenda kita dan kita lihat setinggi langit, sedalamnya samudra. Itu yang Tuhan bisa sediakan buat setiap kita. Yang setuju katakan amin. Beri kemuliaan terbaik buat Tuhan, haleluya. Kalau kita mau menerima yang besar, kita perlu punya pikiran dan penglihatan yang besar. Kalau kita mau diberkati dengan besar, kita perlu punya visi yang besar. Karena hanya dengan visi yang besar, Tuhan bisa memberkati kita dengan hal-hal yang besar. Tuhan tidak mungkin memberikan hal-hal besar kepada orang yang pikirannya sempit. Bisa setuju dengan saya Bapak Ibu? Betul? Kemarin saya cerita di pertemuan anak-anak teens bahwa Tuhan kita besar. Bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Tetapi Tuhan yang besar tidak bisa melakukan yang besar dalam hidup kita kalau pikiran kita kecil. Setuju Bapak Ibu? Setuju? Nggak bisa. Seperti kalau misalnya kita punya charger dan handphone nggak cocok voltasenya. Pernah Bapak Ibu ngecas nggak penuh-penuh Bapak Ibu? Saya pernah. Kok kayaknya nggak penuh-penuh. Nambah tapi lambat sekali. Oh ternyata salah charger. Salah chargernya. Sama hidup kita punya sources yang besar. Kita punya Tuhan sebagai sumber voltase yang sangat besar. Tetapi sumber voltase yang besar ini tidak berarti banyak kalau device-nya kecil. Tampungannya kecil. Siapa yang mau hidupnya tahun ini mengalami mukjizat dan hikmat Tuhan, angkat tangannya. Amin. Diperlukan pikiran dan hati yang besar. Pagi hari ini Bapak Ibu, hal pertama kalau kita ingin melanjutkan apa yang Tuhan sediakan dalam hidup kita dan kita mau belajar dari Abraham. Mulai pandang, lihat dari posisimu. Dan apa yang engkau lihat menentukan apa yang engkau akan dapatkan. Yang kedua Bapak Ibu, dikatakan seperti ini. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Ayat selanjutnya. Bersiaplah dan jalanilah negeri itu menurut panjang dan
lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Ada dua kata kunci lagi ketika kita sudah melihat apa yang Tuhan janjikan. Yang kedua adalah kita harus bersiap, sama-sama katakan bersiap. Jadi kita setelah kita melihat janji-janji Tuhan, setelah kita punya visi yang besar, ketika kita sudah punya pengharapan yang besar, kita nggak boleh anggurin visi itu Bapak Ibu. Kita harus bersiap. Ini yang saya katakan, tahun ini kita betul tahun menuai. Tetapi kalau kita mau menuai tidak bisa tidak, kita harus jadikan tahun ini tahun menabur juga. Yang setuju katakan amin. Tahun bekerja keras. Tahun kita mencucurkan air keringat dan air mata. Tidak bisa tidak Bapak Ibu. Karena apa yang kita akan tuai ditentukan dari apa yang kita tabur. Kalau kita ingin menuai banyak, kita harus menabur lebih banyak lagi. Yang setuju katakan amin. Tapi jangan khawatir. Karena pasti jumlah tuaian jauh lebih besar daripada jumlah taburan. Hari ini kita harus bersiap Bapak Ibu. Kita harus prepare. Kita harus lakukan dengan hikmat Tuhan. Saya tahun ini mempersiapkan dengan coba sebaik mungkin. Sekolah minggu bagaimana, prateens bagaimana, teens bagaimana. Lalu kita mulai ukur waktu kita, energi kita. Kita jangan sampai kelelahan. Karena ini perjalanan panjang. Ayo kita mulai atur strategi kita. Kita mulai prepare. Tapi di waktu yang berbeda kita juga harus belajar mempersiapkan yang lain juga dengan baik. Hari ini Bapak Ibu, sudahkah kita bersiap-siap untuk tahun 2022? Kalau enggak persiapan, ya enggak bisa apa-apa Bapak Ibu. Berapa banyak yang setuju katakan amin? Harus persiapan. Gereja juga kalau kita mau ada perubahan, kita harus persiapkan diri. Tahun ini siap-siap Bapak Ibu. Kita akan ada beberapa perubahan-perubahan. Kita akan ada beberapa investasi-investasi. Kita akan coba bersiap-siap. Yang setuju katakan amin. Nah yang ketiga apa? Setelah kita memandang, melihat, bersiap, ini yang ketiga, jalani negeri itu. Jalani Bapak Ibu. Banyak orang sudah melihat, banyak orang sudah bersiap, tetapi nggak mau menjalaninya. Nggak mau menjalankan rencana yang sudah dipersiapkan. Pagi hari ini memang untuk mempersiapkan diri jauh lebih mudah daripada menjalaninya. Untuk menjalani itu lebih sulit daripada sekadar mempersiapkan. Tapi percayalah Bapak Ibu, ketika itu sudah berjalan itu akan lebih mudah. Kesulitan pada umumnya hanya pada awalnya saja. Tetapi ketika sudah berjalan kita mulai menyesuaikan diri. Segala sesuatu terjadi lebih mudah. Tahun ini mari Bapak Ibu. Mulai bangun kebiasaan-kebiasaan yang baik. Jalani. Ya, yang belum berdoa mari biasakan berdoa. Yang belum baca firman setiap hari, mari biasakan baca firman setiap hari. Aku sudah berdoa, aku sudah baca firman. Saya challenge lagi, ayo puasa. Sudahkah kita berpuasa setiap minggu? Atau mungkin sebulan sekali? Atau 1 tahun ambil waktu 14 hari, 21 hari berpuasa. Jatuh bangun gak apa-apa. Tapi setidaknya kita mulai mencoba.
Di persekutuan anak-anak teen, saya seringkali mengatakan bahwa mari kita terus bergerak. Minimal kalau kita tidak bisa lari, kita bergerak Bapak Ibu. Yang mengerti katakan amin. Bergerak. Memang sesuatu yang bergerak belum tentu menghasilkan kemajuan. Tetapi tidak bergerak pasti tidak akan maju. Berapa banyak yang bisa setuju katakan amin. Pasti. Melakukan sesuatu belum tentu berhasil. Tapi tidak melakukan sesuatu ya sudah pasti tidak berhasil. Bisa setuju dengan logika saya Bapak Ibu? Kita merencanakan sesuatu belum tentu berhasil. Tetapi nggak buat apa-apa ya sudah pasti tidak berhasil. Mau pilih mana? Pilihannya kita harus mencoba. Mau nggak mau di era sekarang ini kita harus banyak melakukan perubahan-perubahan. Dunia hari ini bergerak dengan sangat cepat Bapak Ibu. Saya beritahu saja, benar-benar cepat. Baru bulan lalu, akhir tahun 2021, saya ikut seminar tentang metaverse. Bagaimana gereja menyikapi kemajuan teknologi di akhir zaman. Ada yang namanya virtual reality Bapak Ibu. Bagaimana kita ditaruh kamera, lalu ada monitor di tangan kita. Dan itu sangat luar biasa Bapak Ibu. Awal tahun saya lihat Justin Bieber udah bikin konser di metaverse Bapak Ibu. Apa metaverse itu Bapak Ibu? Metaverse itu dunia virtual. Dan menariknya tanah di dunia virtual sudah dijual dan sudah ada yang beli. Jadi kita mulai bayangkan kalau satu hari kita beribadah di virtual Bapak Ibu. Kita bisa ketemu, Om Edi Kuncoro gak perlu datang ke sini Om. Udah ada avatarnya. Ya. Gak perlu ganti baju Om. Dari tempat tidur tinggal pencet mau bajunya apa, celananya apa. Iya yang bagus pilih tek, ding muncul. Nanti saya juga begitu. Di tempat tidur bisa saya mau pilih bajunya apa. Masih pakai kaos koblong saya sebetulnya. Tapi di virtual saya sudah pakai baju rapi. Dan bisa beraktivitas dan bisa bertemu. Saya dengar berita. Siapa? Syahrini udah jualan. Sudah jualan NFT Bapak Ibu. Sudah jualan pakaian dan laku. Yang beli banyak. Bisa bayangkan Bapak Ibu. Ketika dunia berlaju begitu cepat. Dan kita pasif dan gak mempersiapkan diri. Nanti kita jadi penonton. Yang setuju katakan amin. Nah saya mau keluar sedikit dari catatan khotbah saya Bapak Ibu. Ini sebetulnya saya persiapkan untuk briefing pelayan. Tetapi saya rasa ini perlu saya bagikan buat jemaat. Nah, sebagai gembala, saya ini punya tugas untuk menuntun. Sama-sama bilang menuntun. Jadi jawab saya adalah menuntun setiap jemaat yang Tuhan percayakan dalam kehidupan gereja. Untuk saya bisa arahkan jadi lebih baik. Nah hari ini saya menawarkan buat setiap jemaat Tuhan. Untuk membuka diri untuk dituntun. Minimal dengan mau hadir ibadah secara reguler. Yang setuju katakan amin. Bagaimana mau dituntun kalau tidak pernah datang ibadah? Hari ini kita dimudahkan dengan yang online. Saya percaya baik on-site maupun online tetap bisa sama-sama efektif. Yang setuju katakan amin. Justru dengan adanya online memudahkan kita untuk kita bisa menyebarkan Injil Tuhan. Tapi sebagai gembala saya juga punya peranan untuk menuntun. Nah, untuk setiap jemaat saya sangat dorong untuk mau dituntun.
Karena kalau sayanya mau menuntun, sayanya ingin memberikan arahan, tetapi jemaat tidak mau dituntun, ya gembalanya nggak bisa buat apa-apa juga. Berapa banyak yang setuju katakan amin? Ya, mau dituntun Bapak Ibu? Yang mau dituntun katakan amin. Nah, kita punya banyak program sebetulnya. Tapi saya mau ngomong ke pelayan terlebih dahulu. Saya mikir kalau pelayannya bisa, jemaatnya pasti lebih mudah. Amin. Nah, minggu-minggu depan kita akan ada pertemuan, baik secara onsite maupun secara online. Saya mengundang, ini buat teman-teman pelayan yang tidak bisa hadir, tolong luangkan waktu untuk bertemu dengan gembalanya. Karena penting sekali pertemuan dengan gembala. Berapa banyak yang setuju katakan amin? Saya tahun ini bener deh Bapak Ibu. Saya mau buka hidup saya. Saya mau buka diri saya buat setiap jemaat. Kenapa perlu buka diri dan jemaat perlu membuka diri? Karena yang pertama itu adalah sarana kesatuan hati. Berapa banyak yang setuju katakan amin? Sarana kesatuan hati. Bagaimana mau ada kesatuan hati kalau nggak pernah ngobrol? Kalau nggak pernah ketemu, wah saya sibuk, bisa dong 1 bulan sekali, 30 menit aja. Luangkan waktu ketemu dengan gembala, pelayan-pelayan Tuhan. Bisa nggak? 30 menit aja, minimal 1 bulan. Saya minta ketemuan yuk, ngobrol. Amin. Karena itu sarana untuk kita bisa satu hati. Saya bukan bangga-banggain anak teens Bapak Ibu. Memang anak teens hari-hari ini sedang bertumbuh dan berkembang. Tapi kita lihat kenapa mereka bisa berkembang. Karena 3-4 tahun lalu kita mau duduk bareng setiap minggu. Coba ngobrol. Obrolannya dari yang penting sampai yang gak penting Bapak Ibu. Dan saya mau beritahu, makin kesini nih, obrolannya makin gak penting. Tapi itu Bapak Ibu, tanda sebuah kedekatan. Kalau kita cuma ngobrol yang penting-penting, artinya kita masih belum terlalu dekat. Tapi kalau kita mulai ngobrol yang gak penting. Contohnya, saya sama istri saya, emang ngobrol yang penting terus? Ya enggak Bapak Ibu. Karena kita udah dekat, kita jadi ngobrol yang gak penting. Berapa banyak yang setuju katakan amin? Jadi nanti nih saya sama jemaat ngobrol, mungkin awal-awal kita akan ngobrol yang penting-penting Bapak Ibu. Nanti lama-lama ketika kita semakin dekat, kita bisa ngobrol sesuatu yang lebih personal. Dan poin yang kedua, ketika kita sudah ada hubungan, gembala minimal bisa mendoakan kebutuhan jemaat. Amin Bapak Ibu. Saya rindu untuk mendoakan. Mungkin saya nggak bisa bantu dalam bentuk hal yang banyak Bapak Ibu. Uang saya terbatas, tenaga saya terbatas. Tapi minimal saya bisa beri waktu saya untuk mendoakan. Saya nggak mau didoain, lo piye Bapak Ibu. Gimana? Karena kewajiban dari gembala harus menuntun. Gembala harus kasih makan dombanya. Nah banyak orang mau hadir ibadah, tapi nggak mau untuk digembalakan. Gimana Bapak Ibu? Kalau kita mau jadi gereja yang kuat, kita mesti punya kesatuan hati. Yang setuju katakan amin. Para pelayan, saya ingin encourage setiap kita. Ayo luangkan waktu. Bertemu. Karena penting sekali pertemuan-pertemuan itu. Mungkin kelihatannya sederhana. Tapi dari waktu-waktu bertemu, hal-hal besar bisa terjadi. Yang ketiga, yang pertama tadi apa? Ketika Bapak Ibu berkumpul,
Ketemu dengan gembala itu sarana kesatuan hati. Yang kedua, ketika berkumpul kita ketemu, saya bisa mendoakan. Saya bisa memberikan tuntunan. Saya bisa membawa Bapak Ibu kepada air dan kepada rumput yang hijau. Tapi yang ketiga, ketika Bapak Ibu berkumpul, mau dituntun, itu menjadikan perlindungan buat Bapak Ibu dari ketertinggalan. Domba yang tertinggal akan jadi domba yang tersesat. Dan domba yang tersesat dua pilihannya Bapak Ibu. Kalau dia nggak kelaparan, dia akan dimangsa. Jadi penting buat kita stay dalam community. Penting buat kita kumpul bersama gembala kita. Yang mau katakan amin. Amin Bapak Ibu. Jadi tahun ini kalau Bapak Ibu ditelepon sama 08787721 sekian, jangan di reject Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu? Kalau diajak video call, tolong luangkan waktu. Saya mau Bapak Ibu. Karena ini satu-satunya cara untuk kita bisa bangun gereja kita jadi gereja yang kuat. Minimal sebulan sekali lah kita ngobrol. Yang mau katakan amin. Jadi yang tadi ya Bapak Ibu ya, lihat, bersiap, jalani. Dari pihak gereja, cara jalaninnya gimana? Ya minimal kita atur pertemuan. Yang siap katakan amin. Yang mau menjalani katakan amin. Beri kemuliaan terbaik buat Tuhan, haleluya. Kita mau bawa ke firman yang lebih detail ya Bapak Ibu ya. Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-13 sampai 35. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Saya bacakan buat Bapak Ibu semua. Ini cerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Perhatikan Bapak Ibu, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat dan mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Lihat Bapak Ibu, Yesus depan mata, mereka nggak bisa lihat Yesus. Yesusnya depan mata, ada sesuatu yang menghalangi. Kita lanjut lagi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka yang telah tertulis dalam
tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung itu yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Perjalanan menuju Emmaus, sepanjang perjalanan dua orang lagi galau. Karena Yesus yang dia harapkan menjadi Mesias sudah 3 hari meninggal dan hilang. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, Alkitab katakan. Sehingga Yesus di sebelahnya mereka gak kenalin Bapak Ibu. Hari ini pertanyaan yang sama buat Bapak Ibu semua. Apakah ada sesuatu yang menghalangi mata kita sehingga mata kita tidak bisa mengenal Tuhan yang ternyata ada di samping kita? Tuhan tidak pernah jauh dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Dia Allah Immanuel. Tetapi kalau kita tidak melihat dia, bukan karena dia itu jauh. Tapi ada sesuatu yang menghalangi mata kita sehingga kita tidak bisa mengenali Yesus di sekitar kita. Pagi hari ini Bapak Ibu, kalau engkau merasa jauh daripada Tuhan, bukan engkau yang jauh. Tuhan tetap dekat dalam kehidupanmu karena dia berjanji dia itu Immanuel. Yang mengerti katakan amin. Tetapi pertanyaannya, adakah sesuatu yang menghalangi matamu? Adakah sesuatu yang menghalangi penglihatanmu sehingga engkau tidak bisa mengenali Yesus? Bahkan Yesus yang lagi ngobrol sama kamu, makan bersama-sama dengan kamu gak bisa lihat. Hari ini Bapak Ibu, pesan Tuhan sederhana. Ada 3 step tadi. Pandanglah, bersiaplah, dan jalanilah. Tapi hari ini izinkan saya menekankan soal bagaimana memandang Yesus. Setiap kita harus belajar memandang Yesus. Belajar melihat Yesus. Dalam setiap kejadian dalam kehidupan kita. Coba temukan Yesus di situ. Bahkan dalam persoalan dan kesulitan. Pasti ada Tuhan. Karena Tuhan berjanji Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi ketika Bapak Ibu sedang bekerja, Bapak Ibu sedang melakukan segala sesuatu, Allah itu ikut nimbrung. Allah itu tidak meninggalkan kita. Allah itu tidak pernah jauh dari kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Tapi masalahnya, mau gak kita angkat selubung kita? Kalau kita ingat khotbah minggu lalu dan 2 minggu lalu. Mau gak kita angkat topeng dari hidup kita? Mau gak kita singkirkan Lot dari kehidupan kita? Maukah kita singkirkan kedagingan kita? Maukah kita melihat dengan mata iman benar Allah turut bekerja dalam segala sesuatu? Sekalipun mata jasmaniku belum melihat, aku percaya Allah turut bekerja. Saya mau tutup dengan ini Bapak Ibu. Kalau ada sebuah kegiatan kunci sebelum mata orang ini terbuka,
mata murid-murid ini terbuka dan mengenal Yesus. Kita lihat ayat yang ke-30. Apa kegiatan kuncinya? Ayat yang ke-30. Kita mau baca sama-sama Bapak Ibu. 2, 3. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Lihat Bapak Ibu. Waktu ia apa Bapak Ibu? Duduk. Apa? Wah, kok kurang kenceng kalau ini Bapak Ibu. Waktu ia duduk makan. Kenapa saya bicara tadi kita harus luangkan waktu bersama? Karena ketika kita duduk, bahkan ketika kita makan bersama. Perhatikan ya anak-anak teens, kenapa kok Denny, Civivi suka ajak makan bersama. Karena ketika kita makan bersama, duduk bersama, sesuatu itu bisa terbuka Bapak Ibu. Kalian bisa mulai lihat hatinya kok Denny. Bisa mulai lihat nih isi hati gembala. Sesuatu bisa mulai terbuka. Kalau kita gak pernah duduk, gak pernah makan bareng. Yang saya maksud bukan ngobrol di gereja begini Bapak Ibu. Secara personal. Duduk dan makan bicara soal deep relationship. Duduk dan makan bicara soal fellowship. Saya ingat Bapak Presiden kita dulu waktu masih jadi wali kota di Solo. Konon katanya sering buka balai kota. Undang orang makan. Dia kalau mau bikin kebijakan, mau urus sesuatu, sediakan makan sama orang, makan bersama. Betul Bapak Ibu? Betul? Sampai sekarang kalau ada momen-momen tertentu, Bapak Jokowi suka buka istana, makan bareng. Kenapa proyek-proyek itu lancar, pembebasan lahan cepat? Karena duduk bareng Bapak Ibu. Kalau kita mau duduk, makan bareng, kita mau mulai terbuka. Konon katanya kalau perutnya kenyang, pikirannya terbuka. Tapi ini sebuah prinsip yang sangat biblikal Bapak Ibu. Waktu mereka duduk makan, sesuatu itu terbuka. Kalau kita mau kenal Tuhan, tidak ada cara lain Bapak Ibu. Bapak Ibu mesti duduk di bawah kaki Tuhan. Punya hubungan yang dekat. Buka sendiri Alkitabmu. Nggak bisa dengerin khotbah. Nggak bisa Bapak Ibu. Buka sendiri Alkitabmu. Makan bareng dengan Tuhanmu. Nanti engkau akan temukan rotimu. Engkau akan temukan anggur buat hidupmu. Dan saat engkau temukan roti dan temukan anggur dalam hidupmu. Engkau mulai matanya terbuka dan melihat Tuhan. Nanti ketika matamu terbuka. Tiba-tiba ide itu keluar. Bersiap dan jalani. Berapa banyak yang ngerti katakan amin. Engkau gak bisa menjalani kalau engkau gak bersiap. Engkau gak bisa bersiap kalau gak ada sesuatu yang terbuka. Beda loh Bapak Ibu. Bersiap tapi matanya gak terbuka. Siapa yang pernah persiapan tapi pikirannya dedek, pikirannya lagi gak cun. Sering banget kan kita ya, duh kita mau ngapain ya, kita mau planning apa ya, gak ada ide. Tapi kalau ting udah kebuka, hikmatnya udah jalan, tinggal tulis, cepat, jalanin. Kuncinya adalah bagaimana pikiran bisa terbuka.
Nah, bagaimana pikiran bisa terbuka, dapatkan hikmat yang benar? Nggak ada cara lain. Buka Alkitabmu, temukan rotimu, temukan anggurmu. Kalau engkau mau duduk di bawah kaki Tuhan, duduk, ambil waktu, cari wajah Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, sesuatu mulai terbuka. Matamu akan mulai terbuka dan engkau akan melihat Tuhanmu yang ajaib. Berapa yang mau melihat Tuhan kita yang ajaib, angkat tangannya. Beri kemuliaan terbaik buat Tuhan. Mari tutup Alkitab kita datang sama Tuhan. Heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me. Break my heart with what break yours. Everything I am for your kingdom comes. As I walk from earth into eternity. Heal my heart. Sucikan hati kami Tuhan. Heal my heart and make it clean. Open up my eyes. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me. Break my heart. Break my heart with what break yours. Everything I am for your kingdom comes. As I walk from earth into eternity. Heal my heart. Heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me. Break my heart. Break my heart with what break yours. Everything I am for your kingdom comes. As I walk from earth into eternity. Mari sembah Tuhan, haleluya, haleluya. Siara lama nara lama shende aramana. Haleluya. Uriala bara laba shandara mana harala mana harala mana. Hiara laba laba shandara bara laba harala laba shandara bara laba. Uriala bara laba 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 shandara bara laba laba. Hiara laba laba shandara bara laba harala laba shandara bara. Hiara laba shandara bara laba laba. Haleluya.
sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari katakan, heal my heart Lord, heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me. Break my heart with what break yours. Break my heart for what break yours. Everything I am for your kingdom's house. As I walk from earth into eternity. Heal my heart, heal my heart. Heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me. Break my heart. Break my heart with what breaks yours. Everything I am for your kingdom comes. As I walk from earth into eternity. Hallelujah. Siara la bara la bara la bara la ba siara mana la mana. Sigiara la mana la ma siara la mana. Buka mata kami Tuhan. Buka mata kami di awal tahun ini Tuhan. Beri kami visi dan penglihatan. Beri kami mata yang memandang kepada kekekalan. Kami mau berdiri di tempat kami Tuhan. Pagi hari ini kami mulai lihat ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Karena sejauh mata kami memandang, sejauh itu janji Tuhan buat kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau lihat tempat ini penuh dengan jiwa-jiwa Tuhan. Kami akan melihat akan ada pekerja-pekerja yang Tuhan berikan. Akan ada anak-anak yang lahir dan terlatih. Tempat ini akan jadi rumah buat banyak orang. Kami berdoa Tuhan, kemuliaan-Nya akan melebihi kemuliaan yang semula. Kami percaya Tuhan, ketika Tuhan memulihkan keadaan gereja ini, keadaan kami akan seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kami akan penuh dengan tawa, lidah kita akan dengan sorak-sorai. Kami percaya, kami percaya, kami percaya, kami percaya, kami percaya. Kami percaya Tuhan. Kami percaya, kami katakan dengan iman. Heal my heart, heal my heart. Heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me.
everything I am for your kingdom's house. As I walk from earth into eternity. Katakan Hosena. Hosena, Hosena, Hosena in the highest. Hosena, Hosena, Hosena in the highest. Hosena, 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 Hosena in the highest. Hosena, Hosena, Hosena in the highest. Mari beri kemuliaan terbaik buat Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, seiring dengan kami duduk makan bersama-sama dengan Tuhan, kami percaya mata kami akan mulai terbuka. Dan ketika mata kami terbuka, hikmat Tuhan mengalir. Kami bisa mulai bersiap dan menjalani kehidupan kami. Hamba berdoa buat setiap jemaat-Mu. Pada pagi hari ini buka mata rohani kami. Sehingga kami punya pengharapan di tahun 2022. Sehingga kami bisa buat plan, buat rencana sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, aku berdoa. Seiring kami mendekat dengan Tuhan, duduk bersama-sama di bawah kaki Tuhan. Buka mata rohani kami. Beri kami pengharapan. Pengharapan atas keluarga kami. Pengharapan atas pelayanan kami. Pengharapan atas pekerjaan kami. Pengharapan atas kesehatan kami. Pengharapan. Tahun ini pengharapan Tuhan tidak akan mengecewakan. Pengharapan Tuhan tidak akan mengecewakan. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, timbul dalam hati kami. Semua yang disediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Bagi Dia yang sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kami doakan. Allah kami akan mencukupi segala kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan kami percaya Tuhan, rancangan-Mu bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Karena kami tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Mari kita mau angkat tangan kita mau terima berkat Tuhan. Sebagai tanda yang dapat dipercaya, Engkau akan membiarkan hidup ayahku, ibuku, dan sanak saudaraku laki-laki, perempuan, istri, dan anakku. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Dan berbahagialah mereka yang telah menjadi percaya. Apa yang dikatakan padanya akan terlaksana. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap yang percaya katakan amin.